Hai, selamat datang kembali di channel ini. Perkenalkan, nama gue Rizky dan kali ini kita akan membahas seorang tokoh yang dikenal sebagai salah satu dari 3 bapak pemersatu bangsa Jepang, yaitu Toyotomi Hideyoshi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdik atau banyak akal bisa dibilang untuk mencapai tujuannya. Kepemimpinannya dikenal sebagai era Momoyama atau era Gunung Persik, sebuah simbol kebahagiaan dan puncak perdamaian. Meski demikian klaimnya, kondisi yang sebenarnya terjadi pada saat itu adalah memang kurang lebih damai untuk sebuah negara federasi dengan 200 daimyo di dalamnya. Ya, sementara Hideyoshi sendiri memang memegang jabatan sebagai Kampaku alias penasehat kekaisaran atau kepala penasehat kekaisaran. Sebuah jabatan yang nyaris mustahil diemban oleh orang yang lahir bukan dari kalangan bangsawan di Jepang pada saat itu. Dan biografi Toyotomi Hideyoshi itu yang akan kita bahas sekarang. Toyotomi Hideyoshi lahir pada tahun 1536 di Nakamura, Provinsi Owari, Jepang. Dia adalah anak kedua dari Yaemon, bukan Doraemon ya. Seorang petani sekaligus prajurit paruh waktu untuk klan Oda. Ayahnya mati pada tahun 1543 ketika Hideyoshi berumur 7 tahun dan kakak perempuannya nyaris berumur 10 tahun. Nah, tak lama dari kematian sang ayah, ibu Hideyoshi menikah lagi dengan seorang yang melayani Oda Nobuhide. Hideyoshi lahir dengan tubuh yang terbilang kecil dan kurus. Beberapa sumber menyatakan bahwa Hideyoshi sering disebut-sebut mirip monyet, dan pernyataan itu memang datang karena wajahnya yang menyerupai monyet. Di masa depan ketika dia bergabung dengan Oda Nobunaga, ia memang kemudian diberi sebutan Kozaru alias monyet kecil oleh majikannya tersebut. Di antara akses orang Jepang pada saat itu untuk pendidikan, terutama bagi mereka yang datang dari kalangan petani, adalah dengan mengirimkan anak-anak ke kuil. Hasilnya, antara si anak tumbuh jadi orang yang bijak atau jadi pendeta di kuil tersebut ya. Namun Hideyoshi, alih-alih menjadi orang bijak atau seorang pendeta, ia lebih memilih kabur dari kuil untuk berpetualang. Tahun 1551, Hideyoshi bergabung dengan pasukan Matsushita Yukitsuna, seorang pejabat di Provinsi Suruga yang melayani klan Imagawa, sebuah klan yang memiliki pengaruh besar di wilayah Tokaido. Atau bisa dibilang mendominasi lah gitu, bisa dibilang. Bergabungnya Hideyoshi dengan klan Imagawa adalah salah satu yang terbilang tidak biasa atau bahkan berbahaya. Sebab mendiang ayah dan ayah angkatnya pada saat itu bergabung dengan pasukan klan Oda. Itu kan jelas berlawanan ya gitu. Dan perbedaan klan seperti ini jelas bukan hal yang kecil. Karena perbedaan klan bisa berarti bertemu di medan perang sebagai musuh. Ya bagaimana tidak. Imagawa Yoshimoto adalah satu dari 3 daimyo yang kuat di daerahnya di wilayah Tokaido. Tak selesai sampai di situ, Imagawa Yoshimoto juga adalah satu dari sekian banyak orang yang berambisi untuk menjadi shogun. Nah, Hideyoshi rupanya saat berpetualang itu menggunakan nama lain, yaitu Kinoshita Tokichiro. Jadi dia tidak dikenal dengan nama Hideyoshi Toyotomi. Setelah beberapa tahun mendapatkan pengalaman selama beberapa waktu melayani pejabat Matsushita Yukitsuna yang tadi disebutkan itu ya, dia akhirnya jadi orang kepercayaan. Sehingga Matsushita Yukitsuna mempercayakan sejumlah uang kepada Hideyoshi. Kemudian daripada melakukan apa yang diamanahkan oleh Matsushita kepadanya, Hideyoshi malah melarikan diri dengan uang tersebut. Jadi bisa dibilang udah dapat pengalaman kerja, pas dikasih proyek dia malah kabur. Ya sungguh sebuah resume untuk mengawali karir Hideyoshi. Tahun 1558, Hideyoshi pulang ke kampung halamannya Owari, kemudian menawarkan skill dan pengalamannya ke pasukan Oda Nobunaga. Saat itu, Nobunaga yang sudah menduduki posisi sebagai kepala klan Oda menggantikan ayahnya Oda Nobuhide. Tepat di tahun yang sama, pasukan klan Imagawa dengan kekuatan 40.000 orang tengah menginvasi Owari. Bagi Hideyoshi, itu adalah sebuah pertaruhan yang sangat besar. Karena dia sendiri mengetahui kenyataan pahit bahwa pasukan yang dimiliki Oda Nobunaga hanyalah 2.000 orang. Tahun 1560, pasukan Oda dan Imagawa bertemu dalam pertempuran di Okehazama, sebuah konfrontasi penuh takdir. Taktik perang yang digunakan saat itu adalah penyergapan.
Di tengah badai yang tengah berkecamuk, pasukan Imagawa pun diamuk oleh pasukan Oda yang menyergap. Strategi itu dengan cepat membuahkan kemenangan bagi pasukan Oda, memukul mundur pasukan Imagawa yang menyerbu. Ada informasi yang menyebutkan bahwa kemenangan yang didapatkan oleh Oda pada pertempuran itu bukanlah karena taktik atau serangan tiba-tiba atau penyergapan, melainkan karena pengetahuan Oda tentang medan perang. Lalu bagaimana dengan Hideyoshi? Apa yang dia lakukan saat peperangan itu terjadi? Legenda mengatakan bahwa Hideyoshi yang pada saat itu berumur 24 tahun melayani Oda sebagai pembawa sendal Oda. Pembawa sendal? Iya, jadi kerjaannya memang bawa sendal atau alas kaki majikannya. 6 tahun kemudian, sejak Hideyoshi bergabung dengan klan Oda, ia memimpin penyerangan yang hasilnya adalah Kasil Inabayama untuk klan Oda. Itu bukanlah prestasi yang kecil, karena dengan prestasi itu, Hideyoshi naik pangkat menjadi salah satu jenderal pasukan Oda Nobunaga. Selama karirnya melayani klan Oda, Hideyoshi juga dikenal sebagai negosiator yang ulung, atau bisa dibilang dia tuh sangat unggul dari segi politiknya. Itu pun sebetulnya karena aktivitas sogok menyogok di sana sini ya, sehingga meyakinkan para tuan tanah atau para daimyo untuk mendukung Oda Nobunaga. Tahun 1570, Nobunaga menyerang Odani, kastil kakak iparnya yang dikenal memiliki benteng pertahanan yang sangat kuat. Di sini, Hideyoshi memimpin 3 detasemen yang terdiri dari 1.000 pasukan. Pasukan Oda menggunakan teknologi baru untuk menyerang kastil Odani, yaitu senapan yang saat itu dikenal dengan nama Tanegashima. Sementara itu, pasukan yang dipimpin oleh Hideyoshi dipersiapkan untuk mengepung kastil Odani. Tahun 1573, pasukan-pasukan Nobunaga sudah mengalahkan semua musuh yang ada di area tersebut. Dari sini pastinya Hideyoshi pun dapat upah atau reward lah atas partisipasinya dalam penyerangan kastil Odani. Di sini Hideyoshi jadi daimyo alias tuan tanah untuk 3 wilayah yang ada di Provinsi Omi. Kemudian tahun 1580, Oda Nobunaga telah berhasil mengkonsolidasikan kekuatannya pada 31 dari 66 provinsi yang ada di Jepang. Tahun 1582, salah satu pemimpin pasukan Nobunaga, Mitsuhide Akechi, memberontak. Sebuah pemberontakan yang kemudian dikenal dengan sebutan Insiden Kuil Honnoji. Pembahasan tentang motif dari pemberontakan ini sebetulnya adalah sesuatu yang masih simpang siur ya. Jadi motifnya apa nih? Kenapa sih Mitsuhide Akechi ini melakukan pemberontakan? Banyak alasan yang kemudian dikemukakan oleh para sejarawan. Di antara pendapat-pendapat itu adalah pertama, Akechi Mitsuhide merasa ketakutan bahwa ia akan kehilangan wilayahnya dan diasingkan oleh Nobunaga. Ketakutan itu bukan datang tiba-tiba, tapi ketakutan itu memang datang karena ia melihat 2 orang pejabat Nobunaga yang diasingkan karena performa mereka yang buruk. Jadi kemudian alasan yang kedua adalah karena intinya nih, karena ceritanya cukup rumit juga, intinya ibu Akechi Mitsuhide ini terbunuh karena intrik diplomasi Nobunaga. Tapi di sini kita nggak akan masuk ke detailnya ya. Pokoknya karena ini dan itu, ibu Akechi Mitsuhide jadi tawanan perang dan akhirnya terbunuh. Berita tentang insiden di Kuil Honnoji ini cepat menyebar. Dan karena itu juga Hideyoshi menangkap salah satu bawahan Mitsuhide untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Benar saja, Nobunaga mati di tangan Mitsuhide. Tak lama, Hideyoshi dan bawahan Nobunaga yang lain termasuk Tokugawa Ieyasu langsung memburu Mitsuhide untuk membalaskan dendam majikan mereka. Hideyoshi di sini adalah orang yang pertama berhasil menemukan Mitsuhide. Ia kemudian langsung mengalahkan dan membunuh Mitsuhide tepat 13 hari setelah kematian Nobunaga pada pertempuran di Yamazaki. Menurut kalian nih, apa yang terjadi setelah sang pemimpin tumbang? Dan apa pula yang terjadi setelah presiden lengser? Tentu saja perebutan kursi kepemimpinan. Dan itulah yang terjadi dalam tubuh klan Oda. Hideyoshi mendukung cucu dari Nobunaga yaitu Oda Hidenobu. Kemudian Tokugawa Ieyasu di seberangnya mendukung Oda Nobukatsu, anak tertua dari Nobunaga. Perebutan kekuasaan itu berakhir dengan kemenangan Hideyoshi, otomatis membuat Hidenobu menjadi daimyo Oda yang baru. Di sepanjang tahun 1584, Hideyoshi dan Ieyasu terlibat dalam beberapa perang melawan satu sama lain. Tapi tak satu pun benar-benar berakhir dengan hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak ya. Hingga akhirnya pada pertempuran Nagakute, pasukan Hideyoshi mengalami kekalahan telak. Akan tetapi harga yang harus dibayar untuk itu adalah Ieyasu pun harus kehilangan 3 bawahan terbaiknya.
Dan seperti semua perang yang terjadi sampai hari ini, sudah banyak korban yang jatuh dan dirugikan. 8 bulan kemudian Ieyasu menuntut perdamaian pada Hideyoshi. Ya, daripada korban terus berjatuhan dan kedua belah pihak pun tahu betapa meruginya mereka jika perang harus dilanjutkan. Jadi kalau kesimpulannya udah kayak gitu, lebih baik berdamai dong gitu kan. Kesepakatan perdamaian itu otomatis membuat Hideyoshi menjadi tuan dari 37 provinsi. Dan untuk memelihara perdamaian yang sudah diraih tersebut, Hideyoshi membagi-bagikan wilayah kepada lawannya yaitu klan Tokugawa dan klan Shibata yang pada saat itu bergabung untuk menjatuhkan Hideyoshi. Dan ini perlu disebutkan juga ya bahwa ini adalah cara Hideyoshi untuk menunjukkan bahwa yang menduduki tahta sebenarnya adalah dirinya. Jadi pada saat itu ia membagikan wilayah pada Oda Hidenobu dan Nobutaka, anak angkat dari Nobunaga. Jadi tadi itu kan ceritanya Hideyoshi mendukung Hidenobu kan. Tapi pada akhirnya yang membagikan kekuasaan itu bukan keturunan dari Oda Nobunaga, tapi malah Hideyoshinya. Tahun 1583, Hideyoshi memulai kembali pembangunan Kastil Osaka. Sebuah simbol kekuatan sekaligus simbol yang menyatakan bahwa ia ingin menguasai Jepang. Meski demikian, Hideyoshi sama seperti majikannya menolak jabatan shogun alias orang nomor 1 di Jepang pada saat itu. Ini buat konteks ya, Jepang atau masyarakat Jepang sejak dulu adalah negara yang sangat mempercayai hierarki. Sehingga Hideyoshi yang cuma anak dari seorang petani tidak mungkin bisa mengambil jabatan tertinggi itu. Belum lagi kemampuannya pun diragukan lah gitu istilah. Jadi untuk menyiasati adanya perdebatan tentang siapa yang harus mengambil titel shogun, Hideyoshi langsung mengambil gelar Kampaku alias kepala penasehat kekaisaran. Posisi yang terbilang sangat tinggi untuk Hideyoshi si anak petani. Nah, setelah mengambil gelar Kampaku, Hideyoshi memerintahkan perbaikan istana-istana kekaisaran yang bobrok dan memberikan sejumlah hadiah uang pada keluarga kekaisaran yang kekurangan uang. Nah, kemudian Hideyoshi mengambil langkah strategis dengan membuat pulau selatan Kyushu di bawah kekuasaannya. Pulau ini bisa dibilang pusat perdagangan strategis, tempat utama perdagangan barang-barang dari Cina, Korea, Portugal, dan negara-negara lain masuk ke Jepang. Di sini kita perlu ingat ya, kalau ada perdagangan artinya ada interaksi. Artinya di situ pun ada budaya yang saling berbaur, mungkin berbenturan juga gitu kan. Dan pada saat itu pasti ada banyak orang-orang bertukar pikiran kan. Nah, di antara pertukaran pikiran itu ada pedagang dari Eropa, khususnya Portugis memang berusaha menyebarkan agama. Sehingga banyak daimyo yang ada di Kyushu pada saat itu telah memeluk agama Kristen karena pengaruh Portugis. Beberapa di antara para daimyo yang sudah masuk ke agama Kristen kemudian memaksa bawahan-bawahan mereka untuk merubah keyakinan mereka juga gitu kan. Dan di saat yang bersamaan banyak kuil-kuil Buddha dan kuil-kuil Shinto dihancurkan. Pada November 1586, pasukan yang isinya 250.000 orang dikirim oleh Hideyoshi ke Kyushu. Mendengar jumlah pasukan yang begitu besarnya, beberapa penguasa lokal Kyushu pun langsung pergi mendukung sang Kampaku. Dengan demikian, perlawanan dari sisi Kyushu pun sangat mudah ditumpas. Masih dengan cara lamanya, Hideyoshi merampas semua tanah, yang kemudian tanah tersebut ia kembalikan sebagian kecil pada musuh yang ditumpasnya dan memberi sekutunya wilayah kekuasaan yang jauh lebih besar gitu. Sebuah strategi yang sejak lama ia andalkan untuk naik ke puncak karirnya. Jadi ini memang strategi yang sudah dia pakai sejak lama dan itu berhasil gitu kan. Nah, invasi dan penguasaan daerah Kyushu ini juga efektif mengusir semua misionaris Kristen dan Jesuit dari Kyushu. Kalau ditanya nih ya, motifnya apa nih dari pengusiran misionaris Kristen ini? Jawabannya beragam ya, tapi menurut informasi nih, yang paling kuat pendapatnya adalah karena terlalu banyaknya daimyo dan bawahan-bawahannya memeluk agama Kristen. Dan Hideyoshi merasa takut karena perpindahan keyakinan tersebut bisa mempengaruhi loyalitas mereka pada kekaisaran. Usaha penyatuan kembali alias reunifikasi Jepang terakhir pada masa Hideyoshi terjadi pada tahun 1590. Jadi pada saat Hideyoshi naik tahta itu pun sebetulnya Jepang itu masih berusaha untuk disatukan gitu loh. Nah, usaha ini tak kalah hebatnya dengan apa yang ia lakukan pada Kyushu. Kurang lebih ada 200.000 orang tentara dikerahkan untuk menaklukkan klan Hojo yang pada saat itu terbilang amat kuat alias perkasa. Didukung oleh Ieyasu dan Oda Nobukatsu, anak dari Oda Nobunaga yang memperkuat kekuatan laut untuk melawan klan Hojo. Hojo Ujimasa yang saat itu adalah seorang daimyo kemudian mundur dari
dari peperangan ke Kastil Odawara dan memilih menetap di sana untuk menunggu Hideyoshi. Maksudnya menunggu di sini adalah ketika Hideyoshi menyerang, Ujimasa punya keuntungan dengan pertahanan Kastil Odawara yang kuat. Nah, 6 bulan berlalu, Hideyoshi kemudian mengirimkan orang ke Kastil Odawara untuk menyampaikan pesan kepada Ujimasa tentang penyerahan titel daimyo yang dipegang oleh Hojo. Tentu saja Ujimasa menolak. Penolakan itu langsung dibalas dengan serangan berturut-turut selama 3 hari ke Kastil Odawara. Sepandai-pandainya tupai melompat, Kastil Odawara tetap runtuh juga. Akhirnya Ujimasa mengirim putranya untuk menyerahkan Kastil Odawara. Di titik ini Hideyoshi tidak melakukan cara lamanya, yaitu membagikan sedikit wilayah ke musuhnya dan membagi wilayah yang lebih besar ke sekutunya. Hasil dari peperangan ini adalah Hideyoshi memerintahkan Ujimasa untuk melakukan seppuku atau harakiri. Semua wilayah yang dikuasai oleh klan Hojo disita. Kemudian ia mengirimkan semua anak dan saudara laki-laki Ujimasa ke pengasingan. Itu efektif membuat klan Hojo yang perkasa lenyap saat itu juga. The Sword Hunt atau perburuan pedang adalah sebuah kampanye yang digencarkan oleh Hideyoshi pada tahun 1588. Sebuah kampanye yang intinya adalah pembatas yang jelas antara kasta-kasta yang ada di Jepang dan pencegahan potensi pemberontakan yang bisa timbul dari para petani dan para biksu atau pendeta ya. Efektif membuat pedang hanya dimiliki oleh kelas samurai. Jadi memang kelas atau kasta-kasta ini tuh sebelumnya ada, tapi sekarang tuh diperjelas lagi gitu loh. Ada mereka yang dari kasta bawah alias petani dan pekerja biasa, ada pedagang, ada samurai dan ke atas-atasnya gitu kan. Tentu saja keputusan sepihak sang penasehat kekaisaran mengundang kemarahan semua orang, khususnya dari mereka yang berada pada kasta yang bukan samurai. Pasalnya rata-rata semua orang menyimpan senjata untuk mempertahankan diri dan kalau ada perang atau pemberontakan. 3 tahun kemudian perintah lain dikeluarkan oleh Hideyoshi yang isinya pelarangan siapapun untuk mempekerjakan ronin alias samurai pengembara tanpa tuan. Makin sedikit dong ya cara orang di kelas bawah untuk bertahan hidup, khususnya dalam segi keamanan ya. Dan itu juga efektif membuat banyak ronin kehilangan pekerjaan. Kota-kota besar juga tidak memperbolehkan para petani untuk beralih profesi menjadi pedagang apalagi pengrajin. Takdir setiap orang seakan telah diatur sejak lahir. Jika kamu lahir sebagai petani, maka sampai akhir kamu adalah petani. Sampai mati tetap petani. Sekali petani, tetap petani. Dan aturan itu pun gak cuma berlaku buat mereka yang ada di kasta bawah ya. Mereka yang terlahir di keluarga samurai pun harus tetap melayani satu daimyo di mana mereka lahir. Tidak boleh berpindah melayani daimyo yang lain lagi-lagi sampai akhir. Jadi gak ada tuh yang namanya naik karir, pindah perusahaan atau semacamnya lah. Istilah-istilah kita sekarang gitu itu gak ada gitu kan. Padahal Hideyoshi pun sebetulnya adalah orang yang lahir dari kasta bawah. Tapi ia berhasil naik ke puncak sebagai kampaku. Bukankah itu sebuah aturan yang munafik? Ya iya gitu. Tapi meski demikian adanya, tatanan yang terbilang munafik ini sedikit banyak mendatangkan era kedamaian dan stabilitas yang bertahan selama berabad-abad. Nah terakhir kita bicara apa yang terjadi para daimyo pada saat Hideyoshi berkuasa. Karena lagi-lagi ya, aturan yang ditetapkan oleh Hideyoshi ini meliputi semua lapisan masyarakat Jepang pada saat itu. Di sini kita mesti berhenti sedikit ya. Jadi secara umum dan singkatnya lah bisa dibilang. Yang bikin Jepang ada dalam era konflik itu karena adanya perebutan kekuasaan. Dan di antara faktor-faktor yang menyebabkan kekacauan itu ya para daimyonya yang punya motif dan kepentingan masing-masing. Jadi mereka akan memilih sisi dalam perang yang menguntungkan mereka. Dan karena kepentingannya berbeda-beda, jelas dong gak akan berakhir cepat. Malah terus-terusan aja gitu konfliknya gitu kan. Ada perebutan kekuasaan, daimyo yang saling berkhianat, dan lain-lain. Pokoknya kacau banget lah gitu si era konflik ini. Sehingga agar para daimyo tetap terkendali, Hideyoshi memerintahkan mereka untuk mengirim istri-istri dan anak-anak mereka untuk pergi ke ibu kota sebagai sandera. Kebayangkan, kalau tercium sedikit ada bau-bau pemberontakan dari para daimyo, maka istri dan anak
anak bisa jadi korban. Sementara kan pada saat itu yang namanya garis keturunan itu sangat penting ya, karena yang melanjutkan kekuasaan dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, sementara itu para daimyo akan diwajibkan untuk menghabiskan 1 tahun di tempat mereka berkuasa dan 1 tahun di ibu kota secara bergantian. Sebuah sistem yang kemudian dikenal dengan nama Sankin Kotai atau absensi alternatif lah gitu. Jadi kalau buat kalian yang kuliah-kuliah nih nitip absen, ini kurang lebih kayak gitu. Cuman gak cuma nitip absen, ngirimin istri sama anak yang berpotensi dibunuh juga gitu kalau berkhianat gitu kan. Serem ya. Sistem ini kemudian dikodifikasikan atau diresmikan lah gitu. Diresmikan dalam undang-undang lah gitu istilahnya. Tahun 1635 dan tetap berlaku hingga 1862. Terakhir, ini yang gak kalah menarik ya. Cara Hideyoshi mengatur negara terbilang cerdas pada masa itu. Hideyoshi memerintahkan sensus dan survei yang meliputi seluruh negeri. Tidak hanya mengukur besar wilayah, akan tetapi tingkat kesuburan dan hasil panen juga dihitung. Informasi-informasi tersebut adalah kunci untuk menentukan besarnya tarif pajak yang akan ditetapkan ke berbagai wilayah. Permasalahan klasik yang dialami oleh para bangsawan adalah diantaranya masalah waris-mewaris. Seperti kata pepatah, sejak dulu kala ya ada 3 hal yang menjadi sumber konflik manusia. Harta, tahta, dan stop. Di sini kita berhenti di tahta. Hideyoshi hanya memiliki 2 anak dari seluruh istri dan selir-selirnya. Kedua putra itu pun lahir dari selirnya yang bernama Chacha. Dikenal juga dengan nama Yodogimi atau Yogodono. Putri dari saudara perempuan Oda Nobunaga atau keponakannya Oda Nobunaga lah gitu menurut informasi. Kemudian pada tahun 1591, Tsurumatsu, putra Hideyoshi yang masih balita tiba-tiba meninggal. Dan tak lama setelah itu, saudara tiri Hideyoshi, Hidenaga juga meninggal. Nah karena itu juga Hideyoshi yang masih memegang titel Kampaku langsung mengadopsi putra Hidenaga yang bernama Hidetsugu dan menjadikannya pewaris tahta Kampaku. Tepat tahun 1592, Hideyoshi menjadi Taiko atau kasarnya Kampaku yang sudah pensiun lah gitu. Dibilang pensiun pun sebetulnya hanya sekedar nama saja, padahal yang berkuasa masih tetap Hideyoshi gitu di balik layar gitu kan. Namun pada tahun berikutnya, Chacha kemudian melahirkan seorang putra baru yang dinamai Hideyori. Sebuah berita yang langsung dianggap ancaman serius bagi Hidetsugu. Jadi kita paham dong alasannya kenapa ya kan. Karena dia adalah anak angkat. Jadi posisinya dia bisa digantikan kapanpun oleh Hideyori. Dan karena itu juga, Hideyoshi langsung memerintahkan banyak pengawal untuk melindungi anaknya yang baru lahir dari ancaman Hidetsugu. Nah, selain masalah kekuasaan, Hidetsugu memang dikenal sebagai orang yang sangat brutal. Reputasinya pun sangat buruk dan dikenal sebagai orang yang haus darah. Suatu hari Hideyoshi pernah main ke sebuah desa membawa senapan dan menjadikan para petani yang sedang ada di ladang sebagai sasaran latihan tembak. Jadi itu tuh main gitu loh buat dia gitu kan. Dan belum lagi dia juga suka mengambil peran algojo yang bertugas memotong leher para kriminal. Dan kata suka di sini mungkin lebih tepatnya diganti dengan kata menikmati ya, karena dia menikmati itu gitu loh. Ya karena itu juga Hideyoshi menganggap bahwa Hidetsugu adalah orang yang tidak stabil dan dia tidak bisa mentoleransi aksi Hidetsugu lebih jauh lagi. Tahun 1595, Hideyoshi menuduh Hidetsugu merencanakan kudeta, kemudian memerintahkannya untuk melakukan seppuku. Setelah itu, kepala Hidetsugu pun dipajang di tembok kota, sekaligus memerintahkan istri dan anak-anaknya, kecuali seorang anak perempuan berusia 1 bulan, untuk dieksekusi secara brutal. Kejam banget? Yes, kekejaman semacam ini pun sebetulnya bukan sesuatu yang baru-baru dia lakukan di akhir masa pemerintahannya gitu. Tapi justru ini terbilang sudah lama gitu kan. Tahun 1951 aja dia memerintahkan Rikyu, seorang teman master upacara minum teh sekaligus gurunya untuk melakukan seppuku. Kenapa? Kok bisa sih gitu kan? Alasannya masih simpang siur ya. Tapi ada satu informasi yang menyebutkan bahwa Hideyoshi pada saat itu memesan satu patung dirinya sendiri untuk dipajang di sebuah gerbang. Itu pun dipajangnya tuh bukan di lantai bawah gitu kan, tapi di lantai paling tinggi. Tapi suatu hari Hideyoshi malah ngerasa direndahin karena adanya patung itu juga gitu kan. Pusing kan gitu. Jadi kayak sekarang dia bilang Hidetsugu adalah orang yang gak stabil, tapi Hideyoshinya pun sebetulnya gak beda jauh gitu kan. Tahun 1596 juga dia memerintahkan penyaliban 6 misionaris Spanyol yang terdampar di Jepang, 3 Jesuit Jepang, dan 17 orang Kristen Jepang di Nagasaki. Monumennya pun sekarang masih berdiri di Jepang.
Sepanjang akhir tahun 1580-an dan awal tahun 1590-an, Hideyoshi mengirimkan sejumlah utusan ke Raja Seonjo di Korea untuk menyampaikan tuntutan sebuah jalan aman untuk tentara Jepang dengan dalih bahwa Hideyoshi tengah bermaksud menaklukkan dinasti Ming, Cina, dan India. Tapi mungkin karena sang raja sudah tahu siapa Hideyoshi ya, maka ia dengan sengaja tidak membalas pesan-pesan tersebut. Maka kesabaran Hideyoshi pun berakhir di tahun 1592. 140.000 tentara Jepang tiba-tiba datang dengan armada laut sekitar 2.000 perahu dan menyerang Busan di Tenggara Korea. Singkat cerita, Busan berhasil dikuasai dan dalam beberapa minggu Jepang maju ke ibu kota Seoul. Sang raja dan istrinya kabur ke utara, meninggalkan ibu kota yang dibakar dan dijarah oleh Jepang. Bulan Juli, Jepang sudah menguasai Pyongyang. Pasukan samurai yang tangguh memotong pertahanan Korea seperti pisau panas memotong mentega yang lembut. Otomatis menjadi perhatian Cina pada saat itu. Meski pertempuran di darat berjalan sesuai dengan keinginan Hideyoshi, sayangnya pertempuran di laut jauh di luar ekspektasinya. Korea mampu menahan kekuatan Jepang di laut karena lebih banyak pelaut yang berpengalaman, ditambah persenjataan yang lebih baik. Belum lagi ada senjata rahasia Korea yang disebut dengan kapal kura-kura, sebuah kapal berbalut besi yang nyaris kebal terhadap meriam Angkatan Laut Jepang yang pada saat itu masih kurang bertenaga. Performa Angkatan Laut Korea efektif membuat prajurit Jepang di Korea terputus dari persediaan makanan dan amunisi. Tentara Jepang terjebak di pegunungan Korea Utara. Adalah Laksamana Korea Yin Sun Shin, orang yang mencetak kemenangan telak atas Angkatan Laut Hideyoshi pada pertempuran Hansando pada 13 Agustus 1592. Membuat Hideyoshi memerintahkan angkatan lautnya untuk berhenti berperang. Sementara itu, Januari 1593, Kaisar Wanli dari Tiongkok mengirimkan 45.000 tentara untuk memperkuat pasukan Korea dalam mengusir Jepang. Kurang perbekalan dan amunisi jelas menurunkan moral dan semangat pasukan Jepang. Hingga akhirnya pertengahan Mei 1593, Hideyoshi mengalah dan meminta pasukannya pulang. Meski demikian, ia tak berhenti bermimpi untuk memperluas daerah kekuasaan Jepang. Tahun 1597, Jepang membangun kembali angkatan laut dan daratnya serta siap untuk invasi gelombang kedua ke Korea. Namun jelas, invasi tersebut tidak berhasil karena Cina dan Korea kali ini jauh lebih siap untuk menghadapi Jepang. Perang berakhir dengan Jepang tak berhasil menggapai tujuannya. Meski demikian, kedua sisi tetap mengalami kerugian besar. Terlebih, Korea mengalami kehilangan masyarakat sipil yang tak terhitung jumlahnya. Ambisi besar Hideyoshi sayangnya harus berakhir ketika ia menghembuskan napas terakhir pada tanggal 18 September 1598. Dari beberapa sumber disebutkan bahwa Sang Taiko berkata, "Jangan biarkan prajuritku menjadi arwah penasaran di negeri asing." Sebuah bentuk penyesalan karena ia telah mengirimkan pasukannya ke Korea. Kemudian perhatian Hideyoshi berikutnya jatuh pada anaknya yang masih kecil, yaitu Hideyori. Karena ia tahu betul, begitu ia mati, Hideyoshi tidak akan punya kekuatan. Ia kemudian membentuk 5 orang yang menjadi dewan tetua untuk bersumpah setia melayani anaknya Hideyori. Kemudian melakukan hal yang biasa ia lakukan, yaitu suap-menyuap di sana-sini demi kesetiaan dan keamanan anaknya. Namun akhirnya Hideyori sama sekali kehilangan kekuatan yang sebelumnya dimiliki oleh ayahnya. Dewan yang 5 itu merahasiakan kematian Sang Taiko Hideyoshi selama beberapa bulan bersamaan dengan mereka menarik tentaranya dari Korea. Namun, segera setelah urusan itu selesai, 5 dewan itu terpecah menjadi 2 kubu. Satu sisi adalah Tokugawa Ieyasu dan sisanya di kubu yang berlawanan. Masih setia dengan sumpah mereka untuk melindungi Hideyori. Tahun 1600, dua sisi itu bertemu dalam pertempuran Sekigahara. Ieyasu menang dan menyatakan dirinya shogun. Kemudian tahun 1614, Hideyori yang sudah berumur 21 tahun mulai perlahan mengumpulkan tentara untuk melawan Ieyasu. Singkat cerita, Ieyasu mengepung Kastil Osaka, tempat di mana Hideyori menetap. Ieyasu kemudian memaksa Hideyori untuk menandatangani sebuah fakta perdamaian. Setahun berikutnya, Hideyori masih berusaha melakukan hal yang sama. Tapi kali ini Ieyasu benar-benar tak memberi ampun dengan melakukan serangan habis-habisan ke Kastil Osaka, menyisakan puing-puing kehancuran. Hideyori dan ibunya pun melakukan seppuku. Putranya yang berusia 8 tahun pun ditangkap dan dipenggal oleh pasukan Tokugawa. Dan kematian dari keturunan Hideyoshi itu adalah akhir dari klan Toyotomi. Selanjutnya,
Tokugawa memerintah Jepang sampai restorasi Meiji tahun 1868. Meski garis keturunannya sudah habis, pengaruh Hideyoshi terhadap budaya dan politik Jepang sangat-sangat besar. Adanya pembagian kelas sosial alias kasta, sentralisasi pemerintahan, dan mempopulerkan praktik budaya seperti upacara minum teh. Hideyoshi sebagai salah satu bapak pemersatu bangsa Jepang telah memainkan perannya setelah tuannya Oda Nobunaga memulai persatuan, kemudian mempersiapkan panggung sandiwara perdamaian dan stabilitas pada era Tokugawa. Oke, episode kali ini cukup panjang ya, dan menurut gue pribadi banyak gitu ya dagingnya. Ya karena kita baru aja belajar bareng-bareng tentang salah satu tokoh penting yang membuka jalan Jepang untuk mencapai era yang tak pernah dicapai sebelumnya. Nah, sebetulnya banyak banget hal yang gak tersampaikan ya di sini, dan banyak banget detail-detail tentang peperangan pada masa Hideyoshi yang menarik gitu loh. Tapi ya pastinya kita nggak akan bahas ke situ karena nanti videonya bisa lebih dari 2 jam gitu kan. Ya pokoknya with that being said, sekian untuk video kali ini. Like kalau kamu suka videonya, subscribe bagi kamu yang belum jika berkenan. Tekan juga loncengnya biar kamu dapat notifikasi untuk video berikutnya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Semoga sisa hari kalian penuh dengan kebaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi karena sudah menonton. Wassalamualaikum